siapapun manusianya dan apapun forum serta majelisnya. Keselamatan manusia hanya terletak pada kemenangan dari persaingan antara komponen spiritual dan material yang membentuk kepribadian dirinya, disaksikan oleh keimanannya berbentuk penyerahan diri dan syukur kepada Tuhannya yang diungkapkan secara simbolis dalam berbagai tahap daur kehidupannya. Hadirin jamaah sholat Id yang dihormati, Islam atau Muslim menelusuri asal-muasalnya ke panggilan Tuhan kepada Ibrahim. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia, yaitu Allah, telah menamai kamu semua orang-orang muslim sejak dahulu dan dalam zaman sekarang ini. Ibrahim adalah ungkapan bahasa Arab. Ungkapan dalam bahasa Ibrani, Abram atau Abraham, merupakan leluhur berbagai bangsa di dunia sekarang ini. Abraham atau Ibrahim, imannya sangat teguh, dikenal sebagai Khalilullah. Keturunannya menyebar melalui putra-putranya Ismail dan Ishak. Hidupnya dijadikan teladan iman terhadap Tuhan oleh para penganut agama-agama samawi, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam. Ibrahim dalam bahasa Arab berarti bapak sejumlah besar bangsa di dunia ini. Monoteisme Ibrahim sangat bertentangan dengan politisme nenek moyangnya yang terkenal dengan menyembah berbagai berhala. Karenanya Allah memilih dan memberkatinya. Iman Ibrahim paling mencolok dalam hal ketaatan dan kesiapannya melakukan apapun perintah Tuhan. Karena iman, ia menerima kehidupan setengah mengembara atau musafir atau mukhtabi. Kendati negeri Kan'an telah dijanjikan kepadanya. Terhadap keluarganya, Ibrahim menunjukkan kasih sayang yang mendalam. Ia diakui sebagai orang yang berhasil membina dan menuntun anak keturunannya untuk tetap hidup menurut dan mengikut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan menerapkan kebenaran dan keadilan. Ibrahim suka menjamu dan menghormati orang yang ia kenal maupun yang tidak ia kenal, dengan sifat murah hati dan tanpa pamrih. Ia pandai bersahabat dan pandai berdiplomasi, jujur dan pemberani. Percobaan paling berat atas imannya, yakni tatkala ia diminta mengorbankan Ismail putra kandung yang ia harapkan sebagai penerus perjuangannya. Namun ia taat. Tangannya yang sedang bergerak untuk menyembelih Ismail terhenti ketika tiba-tiba Allah berseru dan seekor domba tersedia pengganti sang putra kesayangan itu. Iman Ibrahim merupakan tema yang mantap untuk nasihat dan diskusi. Iman Ibrahim adalah model iman yang benar, berupa ketaatan mendalam dan universal kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang kekal, yang Maha Tinggi, yang empunya langit dan bumi, Hakim yang adil atas segala bangsa dan segenap umat manusia. Baginya, Tuhan adalah adil bijaksana, benar dan adil, murah hati dan pengampun. Imam Ibrahim dicatat sebagai teladan iman dalam perbuatan. Dari berbagai cobaan yang dihadapkan kepadanya sebagai ujian Tuhan, dapat ia selesaikan dengan seksama, sehingga kehormatan besar diberikan Allah kepadanya. Anugerah ilahi untuk Ibrahim adalah imamah atau jabatan imam untuk segala manusia.
Tercatat di dalam Quran, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Sebagai nabi besar yang menerima perjanjian Tuhan, Ibrahim memainkan peranan yang unik dalam tradisi agama-agama samawi, baik Yahudi, Nasrani maupun Islam. Hadirin sidang sholat Id yang dihormati, keimanan para nabi dan orang-orang yang benar patut terus-menerus dijadikan teladan dalam kehidupan kita. Pada hakikatnya, hidup kita ini adalah sebagai persembahan atau ibadat kepada Tuhan, dalam bentuk membawa diri mencapai keridhaannya dan membawa diri dalam kaitan interaksi dengan sesama makhluk ciptaannya. Untuk itu, ada cara yang benar bagi seseorang untuk membawa diri dan cara yang benar untuk memperlakukan orang lain. Dalam perkara ini, kita mengimani bahwa hak Allah mengungkapkannya, cara yang benar itu dalam ungkapan peraturan yang diberikannya untuk umat manusia. Karena ukuran tertinggi dalam hidup manusia diturunkan dari Tuhan. Adil dan benar segala jalan Tuhan. Tuhan walaupun kaya akan kebenaran, Ia tidak penindas. Karena tindakan Tuhan yang senantiasa bertindak sesuai dengan ukurannya, yang senantiasa sempurna, senantiasa benar, dan senantiasa adil. Keadilan Tuhan dapat menggambarkan pemeliharaannya akan hidup manusia dan makhluk lainnya. Dan Allah selalu benar dan memberikan apa yang lurus. Allah Maha Benar dan Maha Adil, menjabarkan susila yang dipakainya untuk mengukur tindak tanduk manusia, agar supaya hidup manusia sungguh-sungguh sesuai dengan susila yang dikehendakinya. Keadilan Tuhan dimanifestasikan dalam tindakan-tindakan pembelaannya bagi orang-orang yang dianggap layak menerimanya. Tuhan Maha Adil karena memberikan keselamatan bagi hambanya yang menginginkannya. Dan Tuhan Maha Adil karena pemberi ampun dosa-dosa umat manusia. Kemudian Tuhan Maha Benar, kebenarannya sangat mutlak. Sedangkan kebenaran yang dimiliki manusia, sekalipun berserikat dalam satu forum maupun majelis, sama sekali tidak lengkap. Karenanya, keadil benaran manusia mustahil cukup untuk memenuhi ukuran Allah. Karenanya, keadilan dan kebenaran mesti bersumber kepada Tuhan. Mengapa mesti bersumber kepada Tuhan? Jika kebenaran dan keadilan bersumber kepada dan dari Tuhan, maka sesungguhnya akibatnya adalah baik dan kebaikan yang dapat memberi kepuasan dan kebahagiaan yang berdampak kepada kepuasan estetika maupun moral maupun etika. Baik dan kebaikan selalu bertalian dengan sesuatu yang berguna, bermutu tinggi dan produktif. Tapi dalam kaitan pengertian secara moral dan spiritual, maka benar-benar bentuknya adalah teologis. Allah Maha Baik karena secara moral Dia adalah Maha Sempurna, Maha Agung dalam kemurahan hati. Pengakuan bahwa Allah Maha Baik adalah harus menjadi alas dasar dari semua pemikiran kita tentang kebaikan moral. Baik pertama-tama dan terutama bermakna Allah adalah baik. Kemudian apa yang Ia buat, yang Ia ciptakan, yang Ia perintahkan, dan Ia berikan, semuanya adalah baik. Dan juga apa yang Ia terima sebagai baik dalam kehidupan makhluk-makhluknya. Untuk hal ini, Allah adalah penilai dan hakim.
Sebab ia adalah ukuran dan standar dari kebaikan segala makhluk. Manusia adalah baik dan benda-benda adalah baik. Hanya jika dan selama mereka sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu celakalah mereka yang menyebut kejahatan adalah baik dan kebaikan adalah jahat. Perbuatan-perbuatan Allah adalah baik karena perbuatan-perbuatannya itu menyatakan sifat-sifat kebijaksanaan dan kekuasaannya. Allah melihat dan menyatakan segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Seluruh alam semesta yang adalah hasil karya Allah adalah baik.